Asam lambung kronis bisa sembuh total dengan cara alami. Ikuti video ini sampai selesai. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu asam lambung. Asam lambung adalah zat asam yang ada di dalam lambung yang diperlukan untuk mencerna makanan. Dan di dalam asam lambung itu ada 3 unsur, yaitu kalium klorida, natrium klorida, dan asam klorida. Ketiga zat ini yang akan membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim. Sehingga makanan yang masuk ke dalam lambung kita ini dicerna dengan baik dan sari-sarinya akan digunakan sebagai energi di dalam tubuh kita. Nah, kenapa asam lambung itu naik? Di saat gaya hidup kita tidak sehat, kita sering mengalami stres dan pola makan yang tidak sehat, sering telat makan, setelah makan atau nyemil kue langsung tidur, porsi makan berat dengan jumlah yang banyak, itu sangat berpengaruh. Dan beberapa kasus yang bisa menimbulkan asam lambung naik ini adalah obesitas, berat badan kita yang terlalu berlebihan. Juga wanita hamil, karena area otot perut ini kontraksi sehingga menekan di lambung dan memicu asam lambung ini naik. Dan kebiasaan yang sering menimbulkan asam lambung berlebihan ini adalah kebiasaan buruk kita meminum alkohol, tidur malam alias begadang, minum kopi, atau minuman dengan soda terlalu sering, susu, teh manis, itu sangat berpengaruh memicu asam lambung berlebih. Dan ciri-ciri asam lambung yang naik di saat kita merasakan mulut merasa asam dan pahit, rasa terbakar di dada, mual, dan sering sendawa. Kita sering merasa nyeri di ulu hati atau bau mulut yang tidak sedap, sesak napas, badan merasa tidak nyaman, dan area usus di perut kita ini kembung karena ada tekanan gas. Itu indikasi dari asam lambung yang naik. Jika dalam 1 minggu kita mengalami 2 kali GERD atau gastroesophageal reflux disease, istilah medisnya, berarti indikasinya kita ini terkena asam lambung. Nah, ada beberapa yang mirip dengan keluhan-keluhan asam lambung ini, yaitu jantung koroner dan asma. Ini keluhan-keluhannya hampir mirip. Jadi untuk memastikannya, kita harus konsultasi ke dokter supaya penanganannya lebih tepat. Nah, akibat asam lambung yang naik terus-menerus, itu area esofagus atau kerongkongan dan sphincter esofagus di area lingkaran atau katup penutup di lambungnya itu akan terjadi iritasi atau sampai radang. Nah, ini yang akan mengakibatkan asam lambung ini mudah keluar lagi sampai ke kerongkongan dan menimbulkan rasa terbakar di area tenggorokan. Nah, bagaimana penanganan darurat saat asam lambung ini naik? Yaitu kita jangan sampai posisi berbaring atau tidur. Hindari sekali
posisi ini. Karena asam lambung akan cepat keluar dari sphincter esofagusnya menuju ke kerongkongan, karena posisinya perut kita rata dengan kerongkongan. Jadi hindari kita tidur atau berbaring. Terus minum air hangat sedikit demi sedikit, jangan kebanyakan. Nanti ruang udara di lambung semakin sedikit. Di saat asam lambung berlebihan, kalau kita minum ditambah dengan air minum yang berlebihan, itu akan mempersempit ruang udaranya. Terus segera cari obat mah tercepat terdekat, karena obat mah ini hampir semua warung-warung kecil juga menyediakan. Jadi segera kita cari obat mah. Kita langsung minum dengan air hangat 1 atau 2 butir untuk penanganan daruratnya. Terus pijat otot area dada. Di area dada, terus dipijat, dan di area leher. Ini tujuannya untuk kita mengeluarkan gas. Dalam situasi ini, hindari stres. Karena stres akan memicu asam lambung naik dengan cepat. Tarik napas dalam, hembuskan dari hidung dengan sangat pelan. Jika dalam waktu 10-15 menit penanganan darurat yang kita lakukan belum juga membuahkan hasil yang membaik, atau kita punya riwayat jantung atau paru-paru, nah segera kita ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat dari tim medis. Nah, sekarang kita ke program pengobatan asam lambung kronis dengan cara alami. Yaitu 1. Hindari stres. Kedua, pola makan porsi kecil tapi sering. Jadi per 2 jam itu kita makan dengan porsi yang sedikit. Tapi terus-menerus per 2 jam kita lakukan. Dan jangan makan dengan bumbu-bumbu yang kental seperti santan, bumbu asam, atau kandungan asin yang berlebihan. Kita harus makan makanan yang natural. Nah, tidur dengan bantal yang lebih tinggi supaya asam lambung ini tidak turun dari lambung ke tenggorokan. Ketiga, olahraga yang rutin. Stop rokok, karena kafeinnya mengganggu area sphincter esophagus atau katup dari lambung. Nah, untuk vitamin C selama pengobatan ini kita hindari. Jangan sampai kita mengkonsumsi vitamin C atau buah-buahan yang tidak mengandung vitamin C tapi berasa asam, itu juga harus dihindari. Hindari yang berlemak, hindari coklat, minuman karbonasi seperti soda, terus hindari juga kopi, teh manis, susu, hindari pedas, asam, santan. Nah, jangan berbaring atau tidur setelah makan atau nyemil. Kurangi juga berat badan kita, supaya area perut ini tidak menekan di area lambung, sehingga asam lambung menjadi meningkat. Makanan yang aman untuk dikonsumsi itu makanan-makanan yang natural, tidak banyak bumbu-bumbu yang kental. Terus buah-buahan seperti alpukat, melon, pepaya itu sangat dianjurkan. Yang tidak kalah penting adalah air putih yang hangat. Mulai pengobatan alami, kita harus sediakan air panas di termos, jangan sampai habis. Karena setiap kita minum, anjurkan untuk minum air putih yang hangat. Ramuan alami yang akan kita gunakan untuk menyembuhkan asam lambung yang kronis itu adalah 1. Kunyit, temulawak, biahong, sirih,
serai, jahe, cengkeh, daun saga, kedawung, dan madu. Nah, untuk kunyit, temulawak, dan jahe ini di blender untuk menghasilkan adonan. Yang lainnya seperti piahong, sirih, serai, cengkeh, daun saga, kedawung itu direbus. Nah, setelah matang, rebusan ini dicampur dengan adonan dari temulawak, kunyit, dan jahe. Diperas, dan hasil perasannya ini kita simpan di botol sebagai stok, simpan di kulkas. Setiap pagi, siang, sore, dan malam itu kita minum. Nah, setelah minum ramuan-ramuan alami yang tadi kita buat, sebagai penawarnya kita minum madu. Dan madu sendiri berfungsi untuk memberikan energi sebagai pengganti selama pengobatan kita ini tidak mengkonsumsi vitamin C. Jadi penggantinya ada di madu. Satu hal lagi yang sangat penting dalam proses pengobatan asam lambung kronis kita adalah terapi pijat. Selama kita mengidap asam lambung kronis, otot-otot kita ini menegang dan kita membutuhkan relaksasi untuk saraf-saraf otot kita dengan cara di terapi dipijat sehingga bisa merelaksasikan badan kita. Dan kunci dari semua yang kita lakukan ini adalah disiplin, serius, sabar, sehingga tanpa kita sadari berangsur apa yang kita keluhkan ini pulih dan sembuh. Satu lagi kita berdoa kepada Allah, semoga asam lambung kronis kita segera diangkat dari tubuh kita. Tetap ikuti channel saya di Ramuan Tradisional Kedai Sehat Bangle. Hidup sehat alami bersama alam.